Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, saya mengutip pernyataan Anda di beberapa media ketika ditanya soal aksi 31 Maret atau 313. Anda menjawabnya, nggak seneng saya. Apa alasan Anda menjawab itu? Mengapa Anda tidak senang? Pertama, FUI sendiri itu siapa? Ormas apa? Ormas yang menatasnamakan Forum Umat Islam. Umat Islam yang mana? NU sama sekali tidak di bawah FUI. Baru NU anggotanya minimal, paling tidak NU anggotanya 60 juta. Sama sekali tidak pernah merasa terdaftar menjadi bawahannya, anteknya FUI. Satu. Yang kedua, yang namanya demonstrasi mengatasnamakan agama itu rawan dengan penyimpangan, sehingga agama hanya dijadikan alat untuk politik, tujuan politik dengan membawa Tuhan. Tuhan diajak kampanye, iya kalau menang, kalau kalah Tuhan kalah. Iya kalau menang itu kemudian orangnya diusung itu baik, maka kita bersyukur. Kalau orang kita usung ketika kampanye dengan mengatasnamakan Tuhan jelek, oh Tuhan ternyata memenangkan calonnya yang jelek. Panjang, urusannya panjang kalau bicara agama diajak ke masalah politik. La siyasata fid din wala dina fis siyasah. Tidak ada politik di dalam beragama dan tidak ada agama di dalam berpolitik. Contoh, sholat. Sholat tidak boleh berpolitik. Sholat ya sholat. Agama, ibadah bukan menghadiri sholat karena supaya terpilih menjadi anggota DPR, menjadi menang dalam pilihan bupati atau wali kota, gubernur. Sholat yang berpolitik namanya itu. Sama sekali di mata Allah tidak ada nilainya. Jadi agama jangan sekali-kali dijadikan alat untuk kemenangan tujuan politik. Anda melihat sama sekali tidak ada manfaatnya? Ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Itu tadi, Allah diajak berkampanye. Iya kalau menang, kalau kalah, Allah kalah. Iya kalau menang kemudian si gubernurnya, si bupatinya, si wali kotanya, presidennya baik. Kalau jelek, sudah negara Islam namanya, Allah dibawa-bawa, ternyata pejabatnya korup, ternyata penyelewengan hukum, ketidakadilan, kemiskinan, kebodohan, merajalela. Apa itu Allah hasil membawa Allah di dalam memenangkan politik? Pak Said, ada tuntutan yang dibawa oleh masyarakat ketika menggelar aksi 313 atau 31 Maret ini adalah meminta tidak senang Ahok jangan dipilih, tidak senang Anies jangan dipilih, tidak usah berdemo. Siapa yang tidak senang Ahok, jangan milih Ahok. Yang nggak senang Anies, jangan milih Anies. Apa sih harus demo? Hanya karena masalah Ahok, 3 juta dikerahkan. Tenaga, waktu, energi, uang, biaya. Jadi terbengkalai semua agenda-agenda yang besar. Kemiskinan, narkoba, kriminal-kriminal yang lain. Pemerkosaan, pedofil, jadi terbengkalai. Gara-gara fokus semuanya dengan Ahok ini, dengan mendemo Ahok. Bukan saya membela Ahok. Tidak. Wallahi tidak. Kalau ada orang nggak senang Ahok, ya nggak usah dipilih. Nggak usah milih Ahok. Ada orang nggak senang Anies, ya nggak usah milih Anies. Tidak usah berdemo. Energi, uang, waktu. Mubazir. Pak Said. Sholat Jumat. Niatnya untuk sholat Jumat, niatnya untuk menggulingkan Ahok. Kita yang berangkat sholat Jumat, nawaitunya ikhlas dengan niat tulus, belum tentu diterima oleh Allah. Apalagi yang berangkat sholat Jumatnya bukan lillahi ta'ala. Pak Said. Jelas karena politik. Baik, Pak Said, ada juga pernyataan dari mereka yang akan menggelar aksi menyatakan bahwa itu adalah menyuarakan aspirasi dilindungi oleh konstitusi.
Dan ada Silakan. nantinya pada 31 Maret polisi Demo. mengizinkan? Ini yang saya sayangkan kalau demo itu mengatasnamakan agama, tujuannya untuk mengalahkan seseorang, memenangkan seseorang. Kalau demo itu menegakkan kebenaran yang universal demi menjaga NKRI, demi menjaga kesatuan keutuhan bangsa, ada ancaman besar bagi bangsa ini. Mari kita demo anti narkoba, demo anti korupsi, demo anti teroris, demo anti pedofil, demo anti apalagi. Ya itulah penyimpangan yang merugikan bangsa ini. Pak Said, artinya Anda melarang semua warga Nahdliyin? Ini masalahnya pilkada. Sekali lagi. Yang tidak senang Ahok jangan milih Ahok. Yang tidak senang Anies jangan milih Anies. Kok harus demo sih? Bukan hanya saya larang warga Nahdliyin, tapi juga saya ini ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Di dalamnya ada 12 ormas. Al-Irsyad, Perti, Persis, Syarikat Islam, Mad Anwar, Wasliyah, Ittihad, PT, IKADI, semuanya saya larang warga ormas-ormas itu ikut berdemo. Semuanya apa kata saya, itu 12 ormas, termasuk NU. Meskipun dengan alasan menyuarakan aspirasi yang dilindungi oleh konstitusi? Silakan saja orang lain. Menurut saya tidak ada gunanya berdemo itu. Apalagi dengan alasan hari Jumat, sholat Jumat sambil berdemo. Saya yang tiap hari Jumat sholat ke masjid lillahi ta'ala, hanya karena Allah saya sholat Jumat. Itu seperti apa lillahi ta'ala saya? Saya nggak jamin, saya nggak tahu. Lillahi ta'ala saya, keikhlasan saya bersolat itu, berjamaah sholat Jumat itu, saya nggak tahu kayak apa kualitasnya. Apalagi yang sholat Jumatnya sudah jelas tujuannya politik. Ada tujuan politik. Kapolda Metro Jaya tadi menyatakan barusan Pak Said bahwa aksi 313 hanya akan menimbulkan gesekan massa, lebih baik diurungkan. Apa yang Anda nilai dari atau pendapat Anda, tanggapan dari soal ini? Menyatukan massa, mempersatukan bangsa, memperkuat persaudaraan antar sesama bangsa. Ini sudah pekerjaan yang sangat sulit, sangat berat, sangat repot, yang harus selalu kita pelihara, selalu kita kawal, selalu kita pelihara. Jadi tolong tidak usah diganggu dengan hal-hal yang mengakibatkan gesekan, perpecahan, apalagi sampai memporak-porandakan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Yang saya khawatirkan, apa yang terjadi di Timur Tengah akan pindah ke sini. Afghanistan sudah puluhan tahun, Irak sudah korbannya 1,5 juta lebih, Suriah sudah 500.000, Yaman sudah 100.000. Apa mau seperti itu negara Indonesia? Lalu bagaimana untuk bisa menjaga iklim politik, karena saat ini Pilkada DKI Jakarta sudah semakin dekat, akan digelar April nanti. Pak Said, apa yang harus dijaga, Mari kita sukseskan Pilkada DKI. Itu adalah hak seluruh warga DKI, bukan orang yang di luar DKI, bukan. Warga DKI itu berhak menyatakan suaranya, haknya memilih gubernur. Sekarang tinggal 2 calonnya, mau Ahok, mau Anies, silahkan. Dengan aman, nyaman, damai. Semua saudara kita. Menurut Nahdlatul Ulama, warga Indonesia ini semua adalah saudara. Namanya ukhuwah watoniyah. Semua warga bangsa Indonesia, agamanya apapun, sukunya apapun, partai, mazhab, aliran apapun, saudara kita semua bagi Nahdlatul Ulama. Sekarang ini juga udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum.
Saat ini Pak Said, ketika Pilkada DKI Jakarta sudah semakin dekat, semakin banyak isu-isu yang digelontorkan termasuk soal rencana atau wacana Tamasya Al-Maidah. Mungkin Anda juga mendengar soal ini, Pak Said. Apa menurut Anda, apakah perlu ada Tamasya Al-Maidah menjaga tempat pemungutan suara ketika Pilkada DKI Jakarta ini berlangsung? Mohon maaf sekali. Di pihaknya Pak Anies juga ada Al-Maidah 51 di sana. Paham nggak? Ya. Paham tidak? Ya, silakan. Di pihaknya Pak Anies, mohon maaf. Saya dengan Pak Anies hormat, kenal baik. Tapi di pihaknya Pak Anies juga ada Al-Maidah 51. Ada pendukung Pak Anies non-Muslim. Al-Maidah 51 itu. Maknanya? Maknanya sudah dua-duanya ada Al-Maidah 51 kalau mudah ada persoalan. Kalau itu dianggap menjadi faktor masalah di dua-dua pihak ada persoalan Al-Maidah 51. Baik. Bisa dipaham, Mbak? Bisa dipaham, Mbak? Ya. Iya Pak Said. Lalu ada Tamasya Al-Maidah, kalau kita menggarisbawahi adalah ada perwakilan dari ormas-ormas yang akan menjaga tempat pemungutan suara ketika Pilkada DKI Jakarta ini nanti berlangsung 19 April nanti. Anda melihat ini perlu bermanfaatkah untuk menjaga Pilkada DKI Jakarta? Berdemokrasi harus bebas, jujur, rahasia. Tidak ada kawal-kawalan. Tidak ada kawal-kawalan. Tidak ada kawal-kawalan. Berarti iya. Berdemokrasi harus bebas, jujur, sesuai hati nurani. Nggak boleh ada intimidasi. Itu kembali ke Orde Baru lagi nanti. Banyak juga hal-hal yang kemarin SARA sempat menghangatkan Pilkada DKI Jakarta ini. Ada spanduk provokatif di beberapa wilayah DKI Jakarta. Apa yang Anda nilai dari peristiwa-peristiwa seperti ini yang mengikuti gelaran Pilkada DKI Jakarta? Apa isi spanduknya itu? Saya tidak bisa menyebutkan, tapi spanduk provokatif itu akhirnya ditertibkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta yang bermuatan SARA. Tidak boleh menyolati gitu? Di antaranya? Ya. Nah, agama Islam mengharuskan kalau ada umat Islam, warga Islam yang mati, wajib disolati. Walaupun kelakuannya kayak apa aja itu orang Islam mesti disolati. Namanya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang nyolati, dosa semua. Seluruh daerah situ, seluruh kelurahan situ atau sekitar situ. Kalau nggak ada yang nyolatin, harus ada yang nyolatin. Kalau ada sudah yang nyolatin, baru gugur dosanya. Satu. Yang kedua, baik. Masjid itu tempat ibadat. Ngapain dicampur adukan dengan kepentingan politik? Politik lah. Kalau udah mati kita sholati rame-rame sama umat Islam kok. Baik. Ini kan sangat rendah sekali pemahaman Islamnya itu. Sangat-sangat minim, rendah, ecek, sempit, dangkal. Pemahaman Islamnya itu. Pak Said, artinya apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk bisa menjaga, mewujudkan Pilkada DKI Jakarta bisa berjalan dengan damai, dengan aman, khususnya untuk umat Muslim? Ya, semuanya aman, damai, tentram. Tunjukkan pada dunia internasional, Indonesia negara yang bermartabat, berbudaya, berperadaban, bergengsi. Kalau di zaman dulu namanya Madinah, negara Madinah, negaranya Rasulullah. Mutamaddin, Madaniyah, Madani, Madinah, berperadaban. Platformnya adalah keadilan, kebersamaan, hak dan kewajiban sama, di depan mata hukum sama. Itu namanya platform negara Madinah. Baik, mewujudkan sama-sama masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta yang damai, aman, dan juga untuk bersama, untuk kepentingan bersama. Terima kasih Ketua Umum PBNU Said Akhil Sirot telah bergabung di Kompas Petang hari ini.